Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zitalk, selamat datang di Zitalk. Kenali dirimu, raih potensimu. Seperti biasa di Zitalk ini kita akan membahas tentang mencari jati diri dan passion di era digital nih. Era digital adalah salah satu era yang kita secara tidak langsung terpapar. Bagaimana dengan adanya banyak sekali konten-konten dan banyak sekali dengan adanya pemilihan-pemilihan juga dalam mencari jati dirinya nih. Banyak juga sekali tantangannya dan segala macamnya. Nah, karena kebebasannya ini ada, jadi permasalahan utamanya adalah bagaimana tantangannya nih dalam dunia digital dan bagaimana cara berkreasi juga di dalam dunia digital. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan seorang Gen Z yang akan menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya dalam dunia digital nih, terutama juga dalam mencari passionnya dan juga berkarya dalam dunia digital. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan narasumber, dia adalah seorang digital marketing dan juga khususnya bekerja di bidang KOL dan juga dia bekerja di agensi digital marketing. Mari kita sambut Kak Hania. Halo. Halo Kak. Gimana Kak kabarnya pada hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah Kak, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, ada lebih baiknya kita nih bonding dulu nih sama penonton Zitalk di rumah nih. Kakak boleh perkenalkan diri dulu Kakak? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hania Nabila dari Universitas Mercubuana Jakarta. Saat ini aku masih aktif sebagai mahasiswa di semester 7 dan saat ini aku juga bekerja sebagai KOL Community Specialist di Geekpreneur. Oke, Kak, boleh dijelasin sedikit nggak sih apa itu KOL? Oke, kalau KOL itu sendiri terkait seseorang yang mempengaruhi atau punya kompetensi di bidang tertentu. Nah, salah satunya aku itu handle KOL yang di bidang F&B dan juga travel gitu. Oke, Kak juga Sobat Zitalk nih pasti juga penasaran nih Kak. Kan Kakak dalam bidang digital nih, terutama KOL. Gimana sih Kak cara kita itu bisa konsisten nih dalam menjalankan profesi kita nih dalam dunia digital ini? Caranya konsisten. Iya. Caranya konsisten itu sebenarnya suka dulu sih sama pekerjaannya gitu. Bagaimana kita kalau misalkan dari KOL itu kan banyak gitu kan. Nah, tantangannya itu kadang banyak kayak KOL itu nggak ngerti dari awal tuh brief. Padahal kita kan dari awal tuh udah ngasih brief ke KOL. Tapi ada beberapa KOL yang memang pas sudah mengumpulkan draft videonya itu nggak sesuai gitu. Itu tantangan kita buat kayak bagaimana sih kita kenali beberapa orang untuk bisa ngerti gitu apa yang kita berikan. Gitu sih tantangannya ya banyak sebenarnya. Oh iya, oke. Nah Kak, aku juga mau nanya nih, mungkin juga Sobat Zitalk di rumah juga penasaran nih. Kan kita juga berhubungan dengan judul podcast ini, itu adalah judul talk show ini adalah Zitalk nih. Bagaimana sih menurut Kakak pandangan-pandangan generasi lain nih mengenai tentang Gen Z, terutama dalam tidak kekonsistenan mereka nih dalam cari profesi itu jati dirinya? Menurut Kakak seperti apa? Menurut aku apa tadi konsisten atau konsisten dan juga dengan ada stereotip dari generasi-generasi sebelumnya tentang generasi Gen Z ini. Sebenarnya kalau stereotip itu terkait kayak Gen Z mungkin kayak males atau kayak nggak konsisten itu sebenarnya nggak semua Gen Z bisa disamaratakan seperti itu. Mungkin kalau dari aku sendiri untuk mencari jati diri aku tuh mulai dari apa yang aku suka gitu. Kalau misalkan aku sukanya berelasi sama orang-orang gitu, makanya aku coba apply di KOL yang dimana aku langsung berinteraksi langsung sama KOL yang emang atau sama pihak brand gitu. Jadi kalau aku tuh emang senang aja gitu berelasi sama orang dan itu membuat aku konsisten karena itu sebuah pekerjaan yang emang aku sukai gitu sih. Oh, oke. Kak, ini berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana dengan Gen Z yang mereka tidak ingin menerima satu tekanan yang besar nih. Menurut Kakak nih gimana nih kalau misalkan dalam pandangan stereotip seperti itu seperti apa Kak? Kalau Gen Z tuh nggak suka sama tekanan-tekanan gitu. Kalau misalkan kayak lemah gitu ya. Iya benar, seperti itu. Sebenarnya lagi-lagi ya kita nggak bisa menyamaratakan semua orang seperti itu karena tapi sejauh ini aku di pekerjaan aku yang sekarang kalau dibilang tekanan besar itu iya, tapi gimana caranya kita ngatasin masalah itu? Karena kalau misalkan sedikit-dikit masalah langsung kayak keluar atau resign itu kayaknya kitanya nggak akan jadi berkembang sih kan karena dari tekanan itu kita belajar bagaimana kita problem solving sebuah masalah gitu sih.
Oke. Dan kan juga aku mau nanya nih mengenai tentang diskusi inti pada hari ini. Aku mau nanya nih Kak, bagaimana sih karena berhubungan dengan kita mencari passion nih, terutama juga kakak dalam bidang KOL nih yang berhubungan dengan digital atau media sosial nih. Menurut kakak itu gimana sih Kak? Apa sih tantangan terbesarnya itu dalam pencarian passion diri ini? Tantangan terbesar itu jujur ada di diri sendiri tuh karena labil. Karena misalkan kita udah menentukan kita sukanya hal ini, tapi ternyata ngelihat dunia digital tuh semakin kayak terus berkembang gitu, kayak kayaknya seru deh kalau jadi ini, seru deh jadi ini, tapi padahal sebenarnya kita tuh bisa sesuai gitu, kita sebenarnya sukanya apa, bukan karena FOMO gitu, bukan karena FOMO sama pekerjaan yang emang semakin lama ya itu semakin terus ada gitu pekerjaan-pekerjaan baru yang lainnya, yang salah satunya adalah sebagai konten kreator gitu kan. Itu sebenarnya sekarang sebuah pekerjaan. Dulu kan kalau ditanya cita-citanya apa sih gitu kan, pasti cita-citanya misalkan dokter atau guru gitu kan, tapi sekarang kan di era digital tuh pasti kerjaannya ya pengennya jadi konten kreator atau jadi kayak KOL spesialis gitu sih. Tantangannya itu ya kita harus tahu gitu apa yang sebenarnya kita sukai gitu. Oke Kak. Juga pertanyaan selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, kan banyak distraksi sosial media nih. Sebelum kakak, ini aku mau nanya dulu, kakak sebelum ada di profesi ini kakak juga punya sosmed kan? Punya. Sebelum ini ada nggak sih Kak pengaruh-pengaruh? Misalkan kakak kan dalam profesi ini adalah bidang KOL nih, itu kan keinginan kakak. Apakah itu salah satu bentuk dari pengaruh dari media sosial juga Kak? Iya betul, karena kalau aku sendiri melihat, mungkin waktu itu aku ngelihat KOL tuh salah satunya mungkin kayak Fadil Jaidi ya. Sebenarnya Fadil Jaidi juga bisa masuk sebagai influencer, yang dimana kayak kok seru ya gitu. Ini pasti kan di balik layarnya sebagai influencer itu pasti ada manajemennya. Nah itu adalah salah satunya sebagai KOL spesialis gitu. Nah tapi kalau aku ini sekarang fokusnya itu di community. Jadi aku handle di TikTok. Nah, jadi aku nge-handle beberapa KOL yang emang di bidang F&B yang suka bikin konten-konten di TikTok gitu sih. Jadi aku karena tertarik awalnya di media sosial karena melihat dari influencer, dan itu membuat aku kayak bisa nggak ya terjun juga, tapi ternyata aku terjun tapi sebagai orang belakangnya gitu, yang handle si KOL tersebut gitu, nggak di depan layar. Oke. Kak, aku juga mau nanya nih tentang pengalaman kakak dalam KOL nih. Ada nggak sih Kak kesan-kesan yang bikin kakak menarik gitu? Jadi ada di bidang KOL ini, atau selama di bidang KOL atau bidang-bidang sebelumnya Kak? Kesannya gitu ya. Kan waktu itu aku mungkin sedikit cerita aja nih gitu, kan waktu itu pernah nge-handle 2 event yang dimana itu kita terjun langsung nih sama KOL-KOL, kita sharing apa yang mereka butuhi atau mereka yang kayak mereka suka itu seperti apa. Nah aku juga ngundang KOL tuh yang emang udah makro, yang udah lumayan cukup besar gitu. Nah aku melihat dari mereka, pengalaman mereka itu turun langsung sebagai konten kreator itu kayak karena awalnya tuh mereka gabut gitu kan, mereka gabut kayak bikin konten, terus mereka konsisten bikin kontennya dari awal, dan kebanyakan mereka bikin kontennya itu karena emang mereka suka, misalkan salah satunya suka makan gitu, karena suka makan itu mereka jadi bikin konten konsisten gitu, yang dimana sebenarnya jangan mikirin dari engagementnya dulu gitu. Jadi mereka dari situ kayak ya konsisten aja untuk bikin sebuah konten, karena kalau misalkan grafik di sosial media itu kan tidak menentu gitu sih. Aku melihat dari kayak berkesan banget karena bertemu orang-orang yang emang lahir dari sebagai konten kreator gitu, tapi mulai dari awal gitu sih. Oke Kak, ini tadi kita kan tentang pertanyaan nih, nggak seru juga dong kita cuma hanya bahas-bahas pertanyaan nih. Nah Kak, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya nih, mungkin Kakak ada pesan-pesan juga kepada Sobat Zitalk di rumah ini Kak? Oke, mungkin untuk para Sobat Zitalk yang di rumah, pesan dari aku tuh mungkin jangan takut untuk mencoba hal baru dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena kita nggak tahu potensi-potensi apa ke depannya yang akan kita dapatkan kalau misalkan kita tidak keluar dari zona nyaman. Jadi jangan takut untuk mencoba. Oke. Kita masuk ke segmen selanjutnya, Kak. Ini adalah tentang hidden card. Kita menyebutnya hidden card. Apa tuh? Jadi di sini lebih tepatnya itu aku akan ngasih beberapa kartu nih Kak, dan juga Kakak nanti kartunya milih. Ini kartunya
rahasia dong karena kan. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kartu, kakak boleh pilih. Ambil 3. Oh, 3. Yap. Oke, yang paling terdepan ya. Oke. Bolehkah aku bacain? Oh iya, boleh. Oke, ya. Nah kak, ini ada kartu pertama nih. Menurut kakak penting gak sih bandingin pencapaian seseorang dengan pencapaian orang lain? Oke, sebenarnya kalau bandingin pencapaian kita sama pencapaian orang itu sebenarnya ada 2 sisi nih, ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya itu kita mulai kayak dari misalkan melihat orang udah seperti itu ya itu membuat kita jadi motivasi gitu kan, menjadi motivasi diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan sisi negatifnya itu mungkin kita jadi kayak nggak bersyukur gitu sama apa yang sudah kita miliki, apalagi salah satunya passion yang sudah kita miliki gitu sih. Jadinya kalau misalkan sisi negatif itu kita jadi kayak terpressure lah sama pencapaian orang lain, padahal kan jalan hidup orang itu berbeda-beda, proses hidup orang itu beda-beda gitu sih. Oke. Mana nih Sobat Zitol nih, coba ambil dong. Ini bisa beberapa pesan yang bisa kalian ambil nih untuk motivasi diri kalian. Oke, itu kartu pertama. Kita lanjut kartu kedua. Apa tuh? Pernah nggak sih kakak nih tiba-tiba semangat banget dalam menjalani hidup kakak nih? Kenapa juga apa yang menjadi trigger kakak bisa merasakan hal itu? Semangat hidup. Sebenarnya selalu semangat hidup sih ya. Karena kalau kita kalau nggak ada semangat tuh jadinya pekerjaan tuh jadi bakal berantakan gitu. Jadi gimana caranya setiap harinya kita berusaha selalu ada semangat hidup. Tapi kalau ditanya kenapa, ya ada kewajiban yang harus kita kerjain agar selesai. Karena kalau aku sendiri kalau nggak ada semangat hidup, kerjaannya jadi males gitu kan. Kerjaannya jadi nggak selesai dan ketunda-tunda. Jadi emang penting banget selalu ada semangat hidup, dan karena apanya ya karena ada kerjaan yang harus diselesaikan. Oh, Sobat Talk yang mungkin sekarang sedang lagi kerja atau mungkin juga tidak bekerja, tetaplah semangat hidup ya. Oke, berarti kartu terakhir nih. Wah, udah terakhir nih. Iya, menurut kakak kehidupan yang seimbang itu seperti apa sih? Kehidupan seimbang itu yang dimana kita bisa memanage semua pekerjaan yang menjadi prioritas kita gitu. Salah satunya mungkin bagaimana kita manage kuliah dan juga sebuah pekerjaan. Nah, kayak saya itu mungkin aku sekarang kuliah tapi aku juga sekarang udah kerja nih gitu ya. Jadi kita apalagi sambil ngerjain skripsi. Nah, kalau aku tuh schedule aku kan kerjanya di Senin sampai Jumat. Nah, itu aku jadi full kerja. Kalau misalkan aku pulang kerja langsung misalkan ngerjain skripsi, itu kan aku capek banget ya. Jadi aku tuh bikin time management itu ngerjain skripsinya di Sabtu Minggu gitu sih. Jadi emang aku sama-sama seimbang antara kuliah dan juga sebuah pekerjaan. Kalau aku manage waktunya seperti itu sih. Jadi Senin sampai Jumat aku kerja, dan Sabtu Minggu bagaimana caranya aku bisa menyelesaikan skripsi itu biar aku setiap minggunya bisa bimbingan gitu sih. Jadi ya harus seimbang antara kuliah dan pekerjaan. Nah kak, karena udah di penghujung acara nih kak, tadi seru banget kan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang media digital dan juga profesi kakak sebagai KOL. Terus juga kita main games-games seru nih kak. Thank you buat Kak Hania udah datang pada kesempatan kali ini kak. Iya, makasih ya sudah diundang di acara Zil Talk pada hari ini. Sangat seru banget. Thank you. Nah, Sobat Zil Talk yang di rumah, jangan lupa nih kalian bisa mengambil beberapa pesan dari Kak Hania ini. Jadikanlah pesan-pesan beliau jadi motivasi diri kalian. Nantikan pada episode-episode berikutnya, tetap ada di Ztalk. Kenali dirimu, raih potensimu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.